Penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menetapkan 18 oknum supporter Persebaya Surabaya alias Bone sebagai tersangka kericuan saat menghadang pendukung Persib Bandung Flower City Casual di Jalan Kedung Cowek menuju Jembatan Suramadu pada Jumat kemarin. Menurut Wakil Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak Komisaris Polisi Ari Bayu Aji, saat diperiksa 18 tersangka mengaku sebagai Bone kendati saat beraksi tidak menggunakan atribut Bone. Mereka beraksi ketika pertandingan final BRI Liga 1 antara Madura United kontra Persib Bandung digelar di Stadion Bangkalan Madura pada Jumat malam lalu. Saat itu lanjut Ari, mereka berkumpul di Jalan Kedung Cowek akses menuju Jembatan Suramadu untuk mencegat supporter Persib Bandung yang tergabung dalam Flower City Casual. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Inspektur Polisi Muhammad Prasetya mengatakan, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat menjelang pertandingan selesai, saat mencegat kelompok FCC ke-18 bonek itu kedapatan merusak pos dan juga rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Kedung Cowek untuk menutup akses jalan. Tidak hanya itu, mereka juga merusak 1 unit mobil dinas polisi dan 2 unit mobil milik warga. Melihat bonek mengepung Jalan Kedung Cowek, petugas kepolisian lalu menghimbau dan juga membubarkan mereka. Polisi juga mengangkut sejumlah anggota FCC dan mengawal mereka kembali pulang. Petugas gabungan Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terpaksa mengamankan mereka. Saat itu sebanyak 34 bonek diamankan. Dari jumlah tersebut 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya 7 orang dewasa dan 11 masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ibtu M. Prasetyo mengatakan, kejadian ini bermula dari saling ejek dan saling tantang di akun sosial media TikTok antar supporter. Sesudah saling ejek di media sosial tersebut, lanjut Prasetyo, kemudian bermunculan sejumlah akun TikTok yang melakukan ajakan melakukan sweeping di beberapa titik akses menuju Stadion Gelora Bangkalan. Oleh penyidik, ke-18 tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dan pasal 212 KUHP dengan hukuman 1 tahun 4 bulan serta 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. PT Liga Indonesia Baru telah menetapkan jadwal kick-off Liga 1 musim 2024-2025. Musim baru Liga 1 dijadwalkan akan digelar mulai tanggal 2 Agustus dengan format 8 pemain asing. Lebih lanjut, Ferry Paulus juga menjelaskan beberapa kebijakan juga diubah. Salah satunya kuota pemain asing yang awalnya 6 pemain asing bertambah menjadi 8 pemain asing. Ferry Paulus berharap perubahan kuota pemain asing ini bisa meningkatkan persaingan di kompetisi musim depan, termasuk meningkatkan kualitas dari para pemain-pemain lokal. Selain itu, Ferry mengungkapkan jika musim depan setiap klub juga diwajibkan memainkan minimal 1 pemain kategori U23 sebagai starter. Pemain tersebut wajib bermain selama 45 menit dari awal babak pertama. Sedangkan terkait klub licensing, Ferry Paulus menegaskan bahwa semua kontestan Liga 1 musim depan wajib memenuhi ketentuan tersebut. Seperti yang diketahui, proses siklus 2023-2024 sudah berakhir dan hanya 8 klub Liga 1 yang statusnya granted. Seperti diketahui, pada klub licensing, setiap klub harus memenuhi 5 kriteria penilaian yang mencakup olahraga, infrastruktur, personel, dan administrasi, legal, dan finansial. Kompetisi Liga 1 akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2024 dan akan berakhir pada bulan Mei 2025. Kami berharap semua kontestan Liga 1 musim depan bisa melakukan persiapan dari sekarang. Jika klub mengontrak 8 pemain asing, ketentuan yang bisa menjadi starter adalah 5+1. Pada daftar susunan pemain, boleh 6+2 dimasukkan. Akan tetapi starter atau yang berada di lapangan maksimal 5+1. Itu artinya pemain asing cadangan bisa masuk jika menggantikan pemain asing lain yang diturunkan. Kami berharap dengan perubahan kuota pemain asing ini, kompetisi menjadi lebih berkualitas. Dengan begitu akan berpengaruh pada kualitas pemain lokal kita dan akan bermanfaat bagi timnas. Sekali lagi, kebijakan menurunkan pemain U23 ini demi kepentingan yang lebih luas. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan timnas U23. Namun karena sudah komitmen harus memenuhi, maka 10 klub Liga 1 lainnya akan menjalani final verifikasi dan Liga 1 final assessment. Hal itu semacam remedi bagi klub yang tidak dapat status granted. Tentunya ini menjadi bagian dari langkah LIB mendorong semua klub dalam proses menuju 100% pemenuhan klub licensing pada musim depan. Jelas Ferry Paulus. Persib Bandung kembali menjuarai kompetisi Liga Indonesia untuk kali ketiga melalui babak final Championship Series BRI Liga 1 2023.
dengan 2 kemenangan atas Madura United. Persib merayakan juara Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat lalu, menang agregat dari Madura United dengan skor 6-1. Sederet nama pemain Persib Bandung muncul sebagai pemegang gelar juara terbanyak di Liga Indonesia. Nama pertama adalah Victor Igbonevo dengan umur 38 tahun dengan koleksi 4 gelar. Gelar pertama diraih tahun 2004-2005 bersama Persipura Jayapura, asuhan Rahmat Darmawan. Kala itu Igbonevo masih berstatus pemain asing asal Nigeria. Bersama tim Mutiara Hitam, Igbonevo lalu kembali juara di Liga 2008-2009, asuhan Jackson F. Tiago. Tak sampai di situ, pada tahun 2010-2011, Igbonevo kembali mempersembahkan piala untuk publik Papua bersama pelatih yang sama. Igbonevo akhirnya menggenapkan koleksi gelar Liga Indonesia bersama Persib Bandung di Liga 1 2023 saat usianya sudah 38 tahun. Pemain yang akrab dipanggil Papa ini mengaku senang dan bangga masih berkesempatan mengangkat trofi juara lagi. Saya sangat senang, bangga, saya berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan saya kekuatan dan bisa sesukses ini. Bisa dikatakan saya bersama semua tim bisa mendapatkan gelar. Jadi ini gelar keempat saya juara Liga. Saya sangat bangga apa yang saya capai. Tetapi tanpa Tuhan, semua pencapaian ini tidak akan berhasil. Jadi saya senang bisa buat sejarah. Jelas Victor Igbonevo. Nama kedua adalah legenda hidup Ahmad Jufrianto di umur 37 tahun. Total ia telah mengoleksi 3 gelar Liga Indonesia. Gelar pertama ia dapat ketika berkostum Sriwijaya FC di ISL 2011-2012 bersama pelatih Kas Hartadi. Hijrah ke Persib Bandung di musim perdananya, Jupe langsung membawa Persib Bandung memenangi gelar ISL 2014 di bawah tangan pelatih Jajang Nurjaman. Saat itu Jupe menjadi penentu kemenangan Persib Bandung di final dalam adu tendangan penalti melawan Persipura Jayapura di Gelora Jakabaring Palembang. Selang 10 tahun, Jupe yang masih berkostum Persib Bandung mencicipi gelar keduanya dengan Persib Bandung di Liga 1 2023 di tangan pelatih asing Bojan Hoda. Nama ketiga adalah Rezaldi Heanusa di umur 28 tahun. Rezaldi mengoleksi 2 gelar. Rezaldi adalah satu pemain langka karena bisa membawa juara 2 klub yang punya rivalitas di sepak bola tanah air. Rezaldi bisa menjuarai Liga 1 2018 bersama Persija Jakarta saat tim ibu kota diasuh oleh Stefano Cugarateko. Pindah ke Persib Bandung musim 2022, ia bisa juara di musim kedua Liga 1 2023 di tangan pelatih asal Kroasia yakni Bojan Hoda. Persib Bandung menjadi juara Liga 1 2023-2024. Kesuksesan Persib Bandung musim ini tidak terlepas dari kerja keras para pemainnya, termasuk mereka yang telah pergi sebelum trofi juara itu diangkat. Setidaknya ada 5 pemain yang ikut merayakan Persib Bandung juara namun tidak mengangkat piala. Kelima pemain tersebut adalah Iputu Gede Juniantara, Daisuke Sato, Freds Butuan, Levi Madinda, dan Robi Darwis yang dilepas di putaran kedua musim ini. Freds Butuan hengkang ke Malut United. Pemain yang juga menjadi anggota TNI ini terpaksa pergi karena mendapatkan tugas di tempat baru. Padahal saat itu Freds Butuan menjadi salah satu pemain kunci Persib Bandung di lini depan. Sementara Daisuke Sato dilepas karena Persib Bandung kelebihan jumlah pemain asing. Sebelum melepas Sato, Persib Bandung total memiliki 8 pemain asing, usai mendatangkan Kevin Remendoza dan juga Stefano Betrem. Padahal sejak musim sebelumnya, Sato menjadi salah satu pemain idola bagi Boboto. Penampilan ngototnya di lini belakang membuat Daisuke Sato tidak tergantikan di era pelatih Luis Mia. Sama dengan Freds Butuan, Iputu Gede Juniantara juga terpaksa hengkang karena mendapatkan penugasan dari institusi Polri. Ya, Iputu Gede adalah seorang anggota polisi selain menjadi pesepak bola, sehingga Iputu Gede ditarik kembali oleh Bayangkara FC. Sedangkan Robi Darwis dipinjamkan ke Dewa United sebagai syarat setelah Persib Bandung memulangkan kembali Henen Herdiana. Persib saat itu sangat membutuhkan pemain di posisi bek kanan setelah perginya Iputu Gede. Menariknya para pemain tersebut ikut merayakan saat Persib Bandung menjadi juara. Di media sosialnya masing-masing, mereka memberi selamat kepada Persib Bandung yang meraih gelar ketiga di era Liga Indonesia. Penyerang Persib Bandung David Da Silva resmi pergi meninggalkan Persib Bandung. Perlu diketahui, kata resmi pergi di sini bukan berarti David Da Silva tidak akan lagi berseragam Persib Bandung untuk musim depan. Melainkan David Da Silva akan rehat sejenak dan pulang ke kampung halamannya di Brazil setelah menjuarai BRI Liga 1 2023-2024. Perjalanan panjang Persib Bandung musim ini akhirnya terbayarkan setelah mengangkat trofi kasta tertinggi kancah sepak bola di Indonesia. Para pemain, pelatih, hingga ofisial pun mendapatkan waktu berlibur setelah musim berakhir.
Pada liburan kali ini, David da Silva memilih untuk pulang bersama keluarganya ke Brasil. Ia pun mengunggah momen kedatangannya di bandara pada Selasa 4 Juni 2024. Ternyata David da Silva telah ditunggu oleh keluarga menyambut kepulangannya. Terlihat keluarga David da Silva membawa sejumlah kertas bertuliskan Persib juara. Tidak hanya itu, balon-balon berwarna biru pun ikut menyambut kedatangan sang top scorer Liga 1 2023. Mereka terlihat begitu gembira sambil berteriak kata juara. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood, but then I cut myself off.